Bicara soal mujizat, apa itu mujizat? Kalau orang ditanya tentang mujizat, jawabnya bisa berbagai macam. Mujizat mungkin ada yang menjelaskan dengan sesuatu yang ajaib. Tapi ada juga yang supernatural, Pak. Baik, semuanya benar. Ada lagi yang mujizat itu kalau sembuh dari penyakit yang sulit disembuhkan. Kalau lumpuh berdiri, mati, hidup lagi, dan sebagainya. Intinya semua yang ajaib, supernatural. Itu kalau kita bicara mujizat ya. Tetapi ada orang lain yang berpikiran beda lagi. Mujizat itu sebenarnya hidup kita ini sudah mujizat. Ya benar juga, tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, tapi yang ingin kita bicarakan pada pagi ini, sesuai dengan firman Tuhan, adalah mujizat yang terbesar itu apa sih sebenarnya? Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pengaruh terhadap keselamatan kita. Tapi semua usaha, energi, pikiran dikerahkan untuk mengejar mujizat itu. Nah, ini kan rugi sendiri nanti, meleset. Tidak ada gunanya, sia-sia. Maka itu kita perlu tahu mujizat yang terbesar itu apa, yang paling penting itu apa mujizat itu. Ya. Kita kan tahu bahwa ada gereja-gereja yang memang menekankan tentang mujizat. Jadi kalau ke gereja selalu acaranya itu kesembuhan, selalu. Jargon-jargonnya pun dipakai kesembuhan ilahi. Kan begitu ya. Jadi kalau orang ke gereja seolah-olah ingin mencari kesembuhan. Kesembuhan fisik lagi, cuma dari penyakit. Ya. Memang hal itu tidak salah-salah sekali, tetapi kita perlu tahu bahwa hal itu tidak menyelamatkan. Coba kita baca dulu ya. Dari firman Tuhan. Markus pasal 5. Ayatnya yang mulai dari 25 sebenarnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya sudah habis semua ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu perlu tahu, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini tidak bisa sembuh kemana-mana, malah makin parah. Ini perempuan yang tidak mengenal Yesus sama sekali. Ia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, bahwa orang sakit sembuh. Dan ia pengen sembuh. Maka itu di ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Begitu. Nah, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa, saudara? Badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Itu yang penting dalam kalimat ini. Jangan salah mengerti. Apa yang terjadi mujizat ini? Penyakitnya hilang, sembuh. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan tidak tahu siapa yang menjamah. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dicari siapa sih yang pegang jubahku ini gitu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya, yaitu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau baca Alkitab harus teliti. Ini iman perempuan ini. Ini bukan perempuan beriman loh, saudara. Ini perempuan yang tidak kenal Tuhan Yesus. Ini hanya mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini yakin kalau menjamah akan sembuh. Akhirnya ia sembuh. Nah, kalimat dari Tuhan Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini terjemahan ini kurang tepat, saudara. Atau memang tepat, tapi konteksnya bisa salah orang membacanya. Apakah gara-gara menjamah jubah Yesus, lalu perempuan ini menjadi selamat masuk surga? Apakah begitu? Bukan itu maksudnya. Jadi jangan salah mengerti ya. Selamat di sini selamat dari penyakitnya. Sembuh maksudnya. Imanmu telah menyembuhkanmu. Gitu. Ya, bukan selamat masuk surga. Apakah perempuan ini masuk surga nantinya? Kita tidak tahu. Sebab tidak diceritakan lebih lanjut apakah ia bertobat atau tidak. Mengerti ya maksud saya ya? Jadi harus mengerti, mujizat itu tidak menyelamatkan. Mujizat itu menolong manusia supaya yang sakit sembuh, yang lumpuh berdiri. Supaya manusia sembuh dari penyakitnya. Ya. Itu mujizat yang umum itu begitu. Nah, apakah gara-gara ini lalu malaikat di surga tepuk tangan? Tidak. Malaikat di surga tahu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Itu jauh lebih luar biasa dibanding cuman sakitnya sembuh. Itu mah kecil bagi Tuhan. Amin ya semua ya. Jadi laut terbelah, itu mah kecil buat Tuhan. Langit dan bumi, jagat raya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau cuma penyakit itu kecil sekali. Karena hal ini malaikat tidak akan tepuk tangan heran gitu, tidak. Malaikat sudah biasa melihat yang jauh lebih hebat. Mujizatnya. Ya. Jadi ingat baik-baik, mujizat seperti kesembuhan fisik ini, tubuh, penyakit, itu tidak menyelamatkan dari neraka ke surga, tidak. Soal keselamatan jiwa, itu cerita lain lagi. Keselamatan jiwa tidak bisa melalui mujizat. Jadi ada orang yang berdosa, lalu Tuhan milih orang itu. Ting, langsung hidup kudus dia. Langsung selamat, nggak bisa. Kalau keselamatan Tuhan harus mati di kayu salib. Menggantikan tempat manusia. Amin semua. Itu pun tidak untuk semua orang. Hanya orang yang bertobat. Kalau orang nggak bertobat, percuma juga. Salib. Nggak mengampuni dosa dia. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Sebenarnya kita harus bertanya. Yang inti. Untuk apa sih Tuhan datang ke bumi ini? Jauh-jauh dari surga, mendarat di bumi, masuk ke rahim Maria, mulai dari bayi. Untuk apa? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Yang tidak bisa dilakukan dari surga, ting, begitu. Atau Tuhan tidak mau melakukan itu. Misalnya ada orang yang keras kepala gitu. Lalu Tuhan buat dia lemah lembut dari surga. Ting, langsung berubah otomatis. Secara ajaib. Secara mujizat. Itu tidak akan ada. Kalau mujizat itu penyakit, ya. Gunung pindah, ya. Misalnya begitu. Tapi manusianya, pola pikirnya nggak ada mujizat. Dalam nama Yesus, yang tidak percaya menjadi percaya besok. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Tuhan harus mati di kayu salib, memberi contoh, memberi Injil, memberi ajaran yang benar, supaya mindsetnya berubah. Supaya karakternya berubah. Supaya kodrat manusia itu berubah. Bukan sesuatu yang otomatis dan instan.
Tidak ada mujizat untuk itu. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau orang mencari mujizat, nah, tapi Tuhan mengadakan mujizat, betul. Untuk apa Tuhan mengadakan mujizat? Nah, ini harus mengerti tujuannya Tuhan mengadakan mujizat untuk apa. Ya, coba kita baca dari Matius 13 ayat 58. Matius pasal 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tuhan tidak mengadakan mujizat di tempat-tempat orang yang tidak mau percaya. Kenapa? Percuma. Tuhan buat mujizat, orang tetap gak percaya. Jadi percuma, Tuhan gak mau buat mujizat di sana. Jadi apa tujuan mujizat? Supaya orang-orang menjadi percaya. Itu. Jadi bukan supaya demo kekuasaan hebat ya, bukan. Supaya manusia tahu siapa dirinya. Supaya manusia tahu bahwa dialah Mesias, dialah Tuhan. Sebab tidak ada nabi atau siapapun yang seperti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan lahir dari anak tukang kayu, makanya harus menampilkan mujizat. Kalau nggak ada mujizat, orang cuma bilang begini, ini juru selamat kok nggak ada mujizat. Hanya anak tukang kayu gitu. Makanya ada mujizat yang menyertainya. Sehingga orang-orang tahu yang ini berasal dari surga nih. Ya. Jadi, tapi begini, mujizat terjadi pun tidak dijamin orang percaya. Yohanes 12 ayat 37. Yohanes pasal 12 ayat 37. Saya bacakan ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi, mujizat sudah banyak, tapi tetap gak percaya. Mujizat itu gak menyelamatkan. Saudara. Meskipun orang percaya tentang mujizat itu, tapi tetap tidak menyelamatkan. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu, supaya kita hidup ini jadi benar. Jangan cari mujizat. Mujizat tidak menyelamatkan. Prioritas itu harus yang paling penting. Jangan yang nggak penting. Atau yang prioritasnya di bawah yang paling penting. Carilah mujizat yang paling besar. Sehingga malaikat di surga bersorak-sorai. Apa itu? Itu yang paling penting. Dalam hidup ini kita mesti setting priority. Prioritas yang utama harus kita utamakan. Yang nggak terlalu, yang nomor 2 nanti dulu, yang pertama dulu. Kalau yang pertama sudah, baru nomor 2, nomor 3. Urutannya begitu. Banyak orang prioritasnya salah, yang nggak penting didulukan. Hal-hal duniawi didulukan. Hal-hal surgawi belakangan. Ini aneh, sampai di gereja ya begitu, yang diutamakan hal-hal duniawi. Maksudnya harta dunia. Maksudnya kesembuhan fisik tubuh. Yang begitu-begitu yang diutamakan. Bukannya nggak penting loh, saya nggak bilang nggak penting. Tapi bukan itu yang nomor 1. Semua harus camkan baik-baik. Yang nomor 1 itu bukan itu. Bukan kesembuhan fisik, berkat jasmani, kesuksesan dunia, bukan. Bukan itu. Nah, makanya mujizat jangan dikejar-kejar. Bukan itu yang nomor 1. Yang nomor 1 itu mujizat yang paling besar yang harus kita kejar. Sehingga malaikat di surga tepuk tangan. Kalau orang jadi Kristen aja, malaikat di surga nggak tepuk tangan. Untuk apa tepuk tangan orang jadi Kristen? Ya. Coba kita baca dulu Yohanes 4 ayat 48. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi manusia itu macam-macam. Ada yang lihat banyak mujizat, tetap nggak percaya. Ada yang lihat mujizat, baru percaya. Kalau nggak lihat mujizat, nggak percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Itu yang berbahagia.
Kalau melihat percaya itu biasa aja. Tapi yang lebih parah lagi udah melihat nggak percaya juga. Manusia memang bebal sebagian besar. Yohanes 6 ayat 26. Ada orang-orang yang mencari Tuhan Yesus, motifnya ini nih. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada orang yang mencari Tuhan Yesus cuma mau cari berkat jasmani. Sembuh dari sakit, tokonya laris, usahanya berhasil, begitu-begitu. Tapi nggak mau lihat tanda. Tanda itu apa maksudnya? Tanda dalam konteks ini adalah, Tuhan buat itu untuk apa ya? Tujuan utamanya apa ya? Aku mau dibawa kemana sama Tuhan ya? Itu. Yang harus kita persoalkan itu. Hidupku ini mau dibawa kemana oleh Tuhan? Itu yang nomor satu. Bukannya, wah, tiap datang ke gereja, doain supaya sembuh, padahal nggak sakit. Agak aneh memang. Kekristenan itu sudah melenceng jauh dari kebenaran. Ayat 27. Ini jawabannya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi jangan mencari yang begitu, carilah yang kekal. Nah, ini dunia ini meleset. Orang suka mujizat, tapi yang dimaksud mujizat cuma sembuh dari penyakit. Cuman dari miskin menjadi kaya. Yang begitu-begitu. Bahkan ayat-ayat diplesetkan demi tujuannya itu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dari kanker, sembuh dari gak punya jodoh, sembuh dari kemiskinan. Kan aneh itu. Alkitab gak bicara soal itu. Sembuh dari apa? Sembuh dari dahulu kamu sesat. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala jiwamu. Dibaca itu. Ayat itu. Jangan mau diplesetkan sama orang. Itulah yang utama, sembuh dari sakit jiwa. Manusia itu banyak yang sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan gila loh ya. Sakit jiwa itu cara berpikir dan cara hidupnya itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu artinya sakit. Miring artinya mikirnya. Nggak lurus ke Tuhan. Banyak yang masih begitu. Tapi ngejar kesembuhan ilahi. Mengejar mujizat. Sakit utamanya nggak disembuhkan. Salah dong. Salah. Yang utama harus sembuh. Nah, soal sakit tubuh, sakit yang lain-lain itu oke, sembuhkan juga. Tapi yang utama jangan dilupakan. Yang justru akan menyelamatkan jiwa. Kalau cuma sembuh dari kanker, jiwanya belum tentu selamat. Prioritasnya salah. Ajarannya salah. Ya. Mujizat itu diadakan Tuhan supaya orang yang belum percaya heran dan menjadi percaya. Itu tujuan utamanya. Bukan orang sudah percaya, udah puluhan tahun cari kesembuhan terus, tapi hidupnya jahat, jiwanya nggak ngerti kebenaran, nggak mengasihi sesama. Itu kan nggak selamat orang seperti itu. Tapi carinya mujizat. Salah, ini salah gereja juga ini, ngajarinya mujizat melulu. Yang utama, mujizat paling besar nggak diajarin, yang paling penting. Mujizat boleh, tapi jangan terus-terusan. Salah. Nanti jemaatnya jadi nggak cerdas. Jadi salah mengerti tentang firman Tuhan. Jadi tidak tahu untuk apa ia hidup. Jadi tidak tahu kehendak Tuhan apa dalam hidupnya. Pusatnya jadi diri sendiri. Tiap berdoa minta sesuatu. Tiap datang ke Tuhan minta berkat. Berkat yang dimaksud berkat fisik lagi, bukannya berkat rohani. Ini loh. Ini benar-benar deh.
Tuhan datang ke dunia bikin mujizat itu bukan supaya dipuji-puji lalu diangkat jadi raja. Tuhan tidak mau. Sebab ia bukan raja di bumi. Ia raja di surga nanti. Ya. Di Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Rupanya orang-orang tahu bahwa ada nubuatan, yaitu yang dinubuatkan Musa, bahwa nanti yang bicara Tuhan, bahwa nanti akan nabi yang datang. Setelah Musa, dengarkanlah dia. Itu di Ulangan 18 ayat 15 dan Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Ada seorang nabi yang akan datang setelah Musa. Nah, dan orang tahu bahwa itu yang dimaksud Yesus. Mengapa? Karena Yesus berbuat banyak mujizat. Tidak ada nabi yang seperti itu. Nah, tetapi ini berikutnya nih. Ayat 15-nya ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang-orang senang gitu sama orang yang bisa buat mujizat. Dijadikan raja, Tuhan nggak mau. Bukan itu tujuannya Tuhan datang. Bukan mau dipajang jadi raja lalu dimintain mujizat terus gitu. Bukan. Untuk apa? Ya. Bapak Ibu mengerti ya maksudnya ya. Jadi mujizat itu bukannya nggak perlu. Perlu. Tapi bukan yang nomor satu. Itu loh. Mujizat bukan satu-satunya tanda kebenaran. Jangan heran kalau ada mujizat. Jangan heran. Kenapa? Karena setan pun bisa buat mujizat. Ingat itu. Wah, ini hamba Tuhan. Belum tentu. Dia ngajarin apa dulu? Kalau ngajarin kehendak Tuhan, betul. Tapi kalau fokusnya mujizat, nanti dulu. Bener nggak nih? Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jelas ya ayat ini ya. Mesias palsu dan nabi palsu itu bisa bikin tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga orang pilihan bisa tersesatkan juga. Loh, orang pilihan kok bisa disesatkan? Bisa. Karena nabi palsu dan Mesias palsu ini masuk ke dalam lingkungan orang pilihan. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bicara firman. Tapi firmannya salah. Menyebabkan manusia mengejar sesuatu yang bukan yang utama. Mengejar mujizat yang cuma kesembuhan fisik. Tidak diarahkan kepada kesembuhan jiwa. Padahal Tuhan Yesus datang dari surga bukan cuma menyembuhkan fisik. Kalau itu nggak usah datang Tuhan. Di perjanjian lama banyak juga kesembuhan tanpa Tuhan datang. Tapi kalau kesembuhan jiwa, Tuhan harus datang memberi contoh. Tidak lewat mujizat. Tapi justru itulah mujizat yang terbesar. Ketika manusia yang begitu tegar tengkuk, sombong, songong, sekarang bisa berubah jadi anak Allah. Itu mujizat yang luar biasa itu. Jadi kalau laut terbelah, ya kita heran juga sih. Tapi itu kan Tuhan yang melakukan. Tapi kalau manusia sampai berubah, itu bertepuk tangan malaikat. Dan itu karena pimpinan Roh Kudus juga. Tapi manusianya harus menyerahkan diri. Bapak Ibu ya, saudara sekalian ya. Pernah nggak ketemu orang yang songong? Yang bebal? Seorang ibu cerita sama saya. Suaminya bebal sekali. Udah didoakan nggak berubah, apa aja nggak berubah. Nah itu dia. Kalau dia sampai berubah, itu mujizat yang paling besar. Itulah yang dirindukan oleh malaikat-malaikat di surga. Orang yang tadinya pantas ke neraka, wah, sekarang dia bertobat loh. Waduh, itu. Ada amin semua?
Kalau cuman kita lihat tetangga kita, teman kita sembuh dari kanker, ya terus kenapa kalau sembuh? Ya puji Tuhan. Tapi belum selamat. Banyak sekali kesaksian yang sembuh dari kanker. 3 bulan kemudian kumat lalu mati. Itu bukan sembuh itu. Masa kuasa Tuhan cuma tahannya 3 bulan lalu kumat? Itu nggak sembuh, itu sugesti. Merasa sembuh. Padahal nggak jujur. Kalau sembuh itu harus cek ke dokter, cek laboratorium. Dan saya percaya mujizat Tuhan yang asli, sembuh beneran. Ada amin? Bukan cuma pura-pura sembuh, bersaksi sembuh. Berapa bulan kemudian mati lagi. Penyakitnya sama ternyata, itu nggak sembuh sebenarnya. Itu bohong. Banyak manipulasi dalam kesembuhan itu. Kalau nggak sembuh, nggak usah sembuh, nggak apa-apa kok. Tapi jiwa kita nggak boleh nggak sembuh. Kalau itu harus sembuh. Agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu perlu tahu Rasul Paulus ada duri dalam daging dalam dirinya. Itu bisa berupa penyakit sebenarnya. Nggak disembuhkan oleh Tuhan. Nggak ada mujizat untuk Paulus. Duri dalam daging dibiarin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Paulus selalu sadar, rendah hati, bukan sombong. Penyakit itu ada gunanya loh, Bapak Ibu. Coba kalau ada orang yang nggak pernah sakit, sombongnya minta ampun. Tapi kalau orang pernah sakit, ya, iya ya, aku kalau masuk ke rumah sakit nggak berdaya apa-apa loh. Ya, apalagi kalau sudah didorong meja operasi, wah belum tentu bangun lagi loh setelah dioperasi. Orang jadi nggak sombong. Tuhan itu mendidik kita itu dengan penderitaan, bukan dengan kelimpahan. Karena manusia diberi kelimpahan malah lemes dia, rohnya, mabok kekayaan. Banyak yang begitu soalnya. Justru lewat penderitaan manusia didewasakan, imannya menjadi dewasa. Ada amin? Jadi siapapun saudara, bapak, ibu, saudara, kalau mengalami masalah, tetap bersyukur. Sebab semua itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa dalam diri kita juga. Dulu kita tidak dekat Tuhan karena menderita, makin dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Itu nggak dianggap mujizat oleh dunia ini. Padahal itu mujizat yang luar biasa. Itu justru ketika manusia diproses oleh Tuhan. Bukan ketika manusia dijunjung-junjung, digendong-gendong. Bukan. Manusia itu dididik lewat penderitaan. Alkitab berkata, barang siapa menderita, dia berhenti berbuat dosa. Makanya Alkitab berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Itu supaya apa? Manusia nggak bisa mengalami mujizat yang paling besar, itu nggak bisa. Kalau nggak lewat tekanan yang luar biasa. Ditekan aja banyak orang nggak mau bertobat. Meskipun sudah Kristen, saya bilang belum bertobat. Bertobat itu artinya perubahan hebat yang terjadi dalam dirinya. Ingat tuh, Mesias palsu, nabi palsu bisa bikin mujizat. Sembuh dari penyakit yang tidak tersembuhkan. Bisa, setan bisa menyembuhkan. Jangan heran dengan mujizat. Makanya harus tahu mujizat terbesar yang sebenarnya apa, yang Tuhan tidak buat secara instan. Kalau mujizat yang secara instan itu belum yang terbesar. Lumpuh langsung berdiri, itu belum yang terbesar. Yang terbesar itu susah. Lama prosesnya. Roh Kudus harus memimpin kita, menegur terus-terusan. Akhirnya terbuka juga pikirannya, jiwanya. Ibu-ibu mungkin yang punya suami buandel gitu ya, mungkin tahu maksudnya. Kalau suami tiba-tiba, bukan tiba-tiba, nggak bisa tiba-tiba. Suatu hari, dia berubah. Coba betapa bahagianya ibu-ibu. Pasti melebihi bahagianya cuma sembuh dari penyakit ini, itu mah mujizat biasa. Ini yang sulit banget nih. Sekarang orang yang dulunya begitu tuh, nyebelin tuh. Kok sekarang bisa begini ya? Wah, itu dia mujizat. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengalami mujizat yang satu itu. Yang lain nggak mengalami nggak apa-apa. Yang terbesar harus kita alami. Coba dibayangkan kita dulu seperti apa. Mungkin ada sombong-sombongnya.
mungkin ada keras kepalanya, mungkin ada egoisnya tinggi. Kalau mungkin sekarang sudah mulai berubah, coba rasakan mujizat nggak itu? Mujizat. Iya ya, aku sekarang kok kalau difitnah orang ya, kok nggak sakit hati ya? Wah, itu mujizat loh, Bu. Itu mujizat luar biasa loh. Sebab orang nggak bisa dikasih tahu, jangan sakit hati, itu dosa dan sebagainya. Tetap aja sakit hati. Tapi kalau berubah secara natural, wah itu mujizat. Ya aku sekarang ngerti. Sekarang aku ngerti. Nah itu mujizat. Nggak bisa mujizat itu ditengking lalu mengerti, nggak bisa. Mujizat itu lewat proses panjang, lewat pembelajaran, kebenaran, pengalaman hidup bersama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah kejadian ketika Hari Raya Pentakosta, banyak bangsa berkumpul, lalu Tuhan Yesus membuat mujizat. Banyak orang percaya gara-gara lihat mujizat. Tapi Tuhan tidak mau memberikan dirinya kepada mereka. Mengapa? Sebab mereka hanya cari Tuhan untuk mengalami mujizat. Ditolak Tuhan. Nggak selamat itu orang-orang kayak gitu kalau ditolak Tuhan. Dicatat ayatnya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan deh karena ini penting. Sudah pernah saya bacakan sebenarnya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Mengapa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya ketika melihat mujizat. Tetapi, ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus tahu, kamu cari aku cuma mau cari mujizat. Nggak mau melakukan kehendakku. Kamu cari Tuhan cuma mau sembuh dirinya, fokusnya diri sendiri. Egonya masih tinggi. Nggak bisa jadi murid Tuhan. Makanya Tuhan nggak mau sama orang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapapun yang masih seperti itu, cepat bertobat. Tuhan tidak mau dengan orang yang mencari Tuhan hanya cari mujizatnya. Justru kita cari Tuhan itu, kalau kita panggil Tuhan, artinya kita itu hamba. Jadi kalau kita cari Tuhan, artinya kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya? Tuhan, hidupku memang milikmu. Kuserahkan seluruh hidupku. Apa yang harus kulakukan, pasti kulakukan Tuhan. Apa saja keinginanmu. Itu mestinya. Kalau orang sudah bisa begitu, itu mujizat luar biasa itu. Itulah yang namanya lahir baru. Lahir baru itu bukan cuma dibaptis lalu lahir baru. Jadi Kristen lahir baru. Bukan. Lahir baru itu ada manusia baru yang lahir. Jadi bukan peristiwa instan. Selama ini kan KKR ditumpangi nangis-nangis, guling-guling. Lahir baru. Belum. Lahir baru itu kalau ada perubahan hebat dalam diri kita. Itulah mujizat yang paling besar. Sehingga ada sorak-sorai di surga. Kalau manusia itu berubah menjadi anak Allah. Jadi jangan fokus pada mujizat. Ditolak Tuhan nanti. Motifnya salah. Cari Tuhan kok cari mujizat. Cari Tuhan itu cari kehendaknya. Cari Tuhan itu cari, Tuhan apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Apa yang Tuhan mau supaya kulakukan dalam hidupku. Aku harus hidup bagaimana Tuhan. Itu cari Tuhan. Bukan cari Tuhan mau cari mujizat terus. Ya kalau sakit tentu kita berdoa mohon kesembuhan dari Engkau Tuhan. Boleh. Tapi itu bukan yang utama. Makanya yang benar tuh begini, iman yang paling tinggi itu justru sebaliknya. Kalau orang-orang kan iman paling tinggi itu ngotot. Harus dapat Tuhan. Aku yakini. Begitu. Itu bukan iman yang paling tinggi, itu paling rendah. Iman yang paling tinggi itu Bapa di surga. Kalau boleh, penyakitku ini tolong sembuhkan. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu iman nomor 1. Kalau nggak sembuh pun, aku tetap milik-Mu Tuhan. Biar aku hidup atau mati, tetap untuk Tuhan.
Itu iman paling besar. Jangan dibulak-balik. Sekarang diajarkan iman nih, seolah-olah kalau ngotot begitu seolah-olah imannya kuat gitu. Enggak, itu kekuatan pikiran itu. Itu aliran zaman baru. New Age movement itu sebenarnya. Tapi sudah masuk dalam gereja. Hati-hati, saudara. Bapak Ibu ini belajar bukan dari Alkitab itu dari aliran gerakan itu, New Age. Hati-hati itu. Alkitab nggak berkata begitu. Jika Tuhan menghendaki, itu Alkitab berkata. Rasul Paulus begitu. Ya, oke. Jadi mujizat itu diperlukan untuk apa? Misalnya penginjilan. Di Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 sampai 25 nanti dibaca, ya. Tapi saya mau singkat saja. Di Kisah Para Rasul itu seorang tukang sihir namanya Simon. Simon tukang sihir ini bertobat gara-gara melihat mujizat. Dia biasa bermain sihir, tapi ketika melihat mujizat, waduh, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Lalu ia bertobat. Tapi ingat, pertobatan itu tidak instan. Maksudnya ia mau belajar, mau menyerahkan diri. Nah, pertobatan perlu waktu panjang nanti. Ya. Jadi memang ada gunanya mujizat. Tapi belum tentu sampai pada keselamatan. Tergantung respon manusianya. Setelah disembuhkan, dia mau bertobat nggak? Mau memberi diri nggak untuk Tuhan sampai mati? Begitu. Ya, jadi fokusnya bukan di mujizatnya, tapi pada bagaimana seorang manusia yang duniawi menjadi surgawi. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi selamat. Bukan cuma sembuh dari penyakit. Gitu loh. Itulah sebabnya tekanan atau fokus utama dalam gereja haruslah pengajaran akan firman Tuhan yang benar. Nomor 1 itu. Gak boleh digantikan yang lain. Nomor 1 puji-pujian, Pak. Salah. Nomor 1 itu firman. Puji-pujian penting, Pak. Betul. Tapi bukan nomor 1. Jangan buat prioritas yang salah. Nanti orang-orang salah mengerti. Amin ya semua ya. Jangan, aku suka memuji Tuhan, Pak. Bagus. Tapi yang nomor 1 jangan dilupakan. Firman. Sebab Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Puji-pujian gak menyelamatkan. Firman yang menyelamatkan. Yang mengubah mindset apa? Firman. Yang mengubah kodrat manusia. Sehingga manusia boleh mengenakan kodrat ilahi. Firman. Puji-pujian penting, jelas. Siapa yang bilang tidak penting? Tapi firman jangan dilupakan. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang suaranya bagus, memuji Tuhan dengan all out, segenap hati, segenap kekuatan. Ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang kita mesti pelajari selama kita hidup. Mujizat yang harafiah itu belum tentu menyelamatkan. Kalau tidak dilanjutkan dengan belajar firman. Dilanjutkan dengan persembahan seumur hidup kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan menjadi anak-anak Allah. Begitu. Ya. Mujizat yang menyelamatkan. Tidak semua mujizat menyelamatkan loh. Dalam arti menyelamatkan jiwa kita. Kalau cuma sembuh dari penyakit kan nggak menyelamatkan jiwa. Tapi menyelamatkan tubuh. Nah. Mujizat yang menyelamatkan, itulah mujizat yang terbesar. Yaitu yang membuat manusia dulunya duniawi banget. Tapi sekarang kok jadi surgawi ya? Seperti itu loh, seperti ulat. Lama-lama kok sekarang jadi kupu-kupu yang indah ya. Dulu ulat itu menjijikkan bukan? Tapi bisa berubah loh, metamorfosa menjadi kupu-kupu. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau dulu punya teman nakal gak karu-karuan loh. Kok sekarang jadi bener ya? Itu metamorfosa namanya. Itu mujizat yang luar biasa. Dibanding hanya sembuh dari penyakit. Dulu tegar tengkuk. Tapi sekarang kok taat ya, lembut hatinya. Kalau dinasihati diajak ngomong itu enak gitu. Ya. Terus setiap bicara dia memberkati lu sekarang. Enak banget gitu. Wah mantep tuh. Ya. Dulu mengasihi dunia dia. Wah, matre banget.
tapi sekarang mengasihi Tuhan. Usahanya berhasil, tapi untuk memberkati banyak orang. Jadi orang seneng gitu, merasakan pertolongan Tuhan melalui hidupnya. Wah, itu mantep itu. Coba kita belajar semuanya, ya. Coba kita belajar supaya terjadi mujizat dalam hidup kita. Bukan mujizat yang kesembuhan tadi, tapi supaya jiwa kita sembuh. Supaya kita menjadi terang. Tadinya redup, sekarang terang. Wah, itu mujizat itu. Jadilah garam dan terang dunia. Itu mujizat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa terjadi secara instan, tidak bisa didoakan, tidak bisa terjadi secara mujizat juga. Itu terjadinya harus secara natural. Dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pertobatan yang terus-menerus. Dalam pembelajaran akan firman kebenaran terus-menerus. Melalui pengertian. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran. Sehingga manusianya berubah. Kalau firman itu ditabur dan orang itu mengerti, maka hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Ya. Nah, mujizat itu kalau manusia lama kita ini mati, baru terjadi mujizat yang luar biasa itu. Mujizat yang terbesar. Menjadi manusia baru. Ya. Manusia itu biasanya punya premis di sininya. Pengertian yang sebelumnya, meskipun itu salah, dianggap benar. Jangan mengeraskan hati kalau mendengar firman kebenaran. Jangan merasa sudah benar selama ini. Jangan merasa selama ini sudah tidak perlu belajar lagi. Ya, nanti rugi sendiri. Jangan punya attitude yang seperti itu. Sikap hati itu yang benar. Tuhan berkata, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak, kau tidak bisa jadi muridku. Ya. Kedagingan. Orang yang tidak bisa mengalami mujizat itu yang kedagingan. Hawa nafsunya meluap-luap. Banyak keinginan. Kedagingan itu. Kalau sudah begitu, bagaimana mau mengalami mujizat yang terbesar? Nggak bisa. Kalau cuma mujizat sembuh dari penyakit, bisa. Didoakan, bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan terlalu sederhana. Misalnya Lukas 15 ayat 7, ada sukacita di surga kalau satu orang bertobat. Itu bukan bertobat tuh maksudnya jadi Kristen gitu, bukan. Yaitu tadi melalui proses, lalu ia menjadi manusia lain. Manusia baru. Ya, begitu. Nah, ingat, coba kita introspeksi diri, memeriksa diri sendiri. Apakah aku sudah mengalami mujizat yang luar biasa, yang terbesar itu? Coba diperiksa. Apakah aku menampilkan sebagai anak Allah? Dimanapun aku berada, kapanpun, dalam segala hal. Itu coba. Kalau itu sudah bisa, nah itu sudah mulai terjadi mujizat yang terbesar itu. Tapi kalau enggak, yang dipikirin selama ini diri sendiri terus, Pak. Pengen ini, pengen itu, imani. Enggak pernah mikir kebutuhan orang lain. Enggak mendukung pekerjaan Tuhan. Semuanya ego. Itu belum terjadi mujizat apa-apa dalam hidupnya. Meskipun mengalami mujizat yang kesembuhan tubuh. Enggak ada gunanya. Ya, amin ya. Mari kita mengarahkan pada prioritas yang utama. Mujizat jangan nanggung-nanggung, yang terbesar. Perubahan manusia. Manusia jadi dari ulet menjadi kupu-kupu terbang. Dari manusia yang duniawi begitu, sekarang menjadi surgawi. Anak-anak Bapa di surga. Dan ini kelihatan loh. Dalam setiap bicaranya, dalam setiap apa yang ia lakukan. Baik di gereja, di rumah, dimanapun. Dalam segala hal. Dimanapun. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Ya. Itu maksudnya. Jadi fokus jangan cuman mujizat yang secara fisik. Yang secara fisik juga seringkali itu manipulasi. Ya. Tapi kalau saya mengalami mujizat secara fisik, itu beneran karena saya mengalami sendiri. Dahulu saya lumpuh, bisa langsung berdiri setelah saya minta tolong Tuhan. Langsung, padahal lumpuhnya 3 minggu, saudara.
Ya, jadi jangan salah mengerti, bukan saya tidak percaya mujizat, tapi saya mengalami mujizat. Jadi kalau soal percaya nggak usah diragukan, saya mengalami. Tapi saya cuma mau ingatkan orang-orang, kalau tidak mengalami pun tidak apa-apa. Tapi harus mengalami mujizat yang paling besar. Perubahan diri kita. Kalau enggak, percuma. Jadi Kristen percuma kalau enggak berubah. Masih jadi manusia lama. Ayo. Alkitab berkata begini loh, jika engkau punya iman sebiji sesawi, gunung aja pindah. Itu bukan gunung beneran disuruh pindah, untuk apa? Maksudnya sesuatu yang hampir mustahil, yang mustahil bahkan, itu bisa terjadi kalau orang mengalami itu, perubahan. Iman kecil itu akan membawa perubahan besar. Masalahnya manusia di mulut mengatakan iman, tapi untuk melakukannya tidak. Iman itu harus ada perbuatannya. Kalau nggak ada, percuma semuanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, amin.